Halo, selamat kembali lagi bersama Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik alam di daerah pantai, di daerah dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, nanti di akhir video, kamu bisa menentukan sendiri. Kira-kira daerah tempat tinggal kamu itu masuknya itu apakah daerah pantai, atau daerah dataran rendah, ataukah daerah dataran tinggi. Oke, sekarang kita bakal bahas satu-satu ya. Mulai dari karakteristik pantai. Nah, kita udah nggak asing lagi nih lihat pantai. Jadi, pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Nah, kamu tentunya udah sering kan ke pantai, udah sering banget ya. Nah, ternyata pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Ibaratnya tuh sebelum kita mau ke laut, kita harus ke pantai dulu. Nah, oke, apa sih ciri-ciri pantai? Pasti udah pada tahu. Kalau ciri-ciri pantai yang pertama, itu terdapat hamparan pasir dan karang. Jadi pasti di pantai itu ada pasir, ya kan? Dan pasirnya itu biasanya lembut. Macam-macam juga sih, ada yang pasirnya itu kuning, ada yang pasirnya tuh seperti padi. Ya. Contohnya pantai pasir padi, makanya namanya mungkin pantai pasir padi mungkin karena pasirnya berbentuk seperti padi. Ya, asik. Terus ciri-ciri yang kedua, pantainya yang landai itu menjadi tempat rekreasi. Maksudnya kalau pantai itu ada yang landai, ada yang terjal. Kalau yang landai artinya pantai itu nggak terlalu dalam. Nah, biasanya pantai ini menjadi tempat rekreasi atau objek wisata orang-orang. Lalu, ciri-ciri selanjutnya adalah cuacanya panas. Biasanya kalau daerah pantai, itu kalau turis asing itu sukanya berjemur. Nah, berjemur di daerah pantai karena cuacanya panas. Terus bisa bikin kulit hitam. Tapi kalau turis asing tuh seneng kulit hitam. Karena menurut mereka kulit hitam itu eksotis. Nah, keren menurut mereka. Oke, next. Sekarang kita pengen tahu nih, apa aja sih sumber daya alam yang bisa dihasilkan di daerah pantai. Nah, tentunya sumber daya alam yang bisa dihasilkan di daerah pantai yaitu adalah hewan yang hidup di air. Contohnya seperti ikan, ya, udang, kerang, dan masih banyak hewan-hewan lainnya. Terus ada juga rumput laut. Nah, rumput laut kan bisa diolah macam-macam ya, bisa jadi keripik, bisa jadi makanan, banyak manfaat lainnya. Terus sumber daya alam selanjutnya adalah garam. Jadi biasanya di pantai itu banyak ditemukan garam. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mata pencarian penduduk. Nah, jadi kira-kira apa nih pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang tinggal di daerah pantai? Ya, yang pasti yang pertama itu adalah nelayan, ya kan? Karena sumber daya alam utama yang dicari di daerah pantai adalah ikan, udang, kerang, dan lain. Otomatis, mata pencarian yang paling utama atau yang paling banyak di daerah pantai itu adalah nelayan. Nah, terus di situ ada pembuat garam, terus ada petani rumput laut, dan sebetulnya masih banyak ya petani-petani yang lainnya, seperti petani terumbu karang juga. Oke, jadi itu untuk daerah pantai ya. Kira-kira rumah kamu daerahnya daerah pantai nggak ya? Nah, kalau kita sudah ke pantai, sekarang kita ke dataran tinggi yuk. Next, kita ke dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang tingginya tuh 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-ciri dataran tinggi yang pertama itu pasti iklimnya sejuk. Karena gini, semakin kita ke atas, ya, semakin kita berada di ketinggian, maka akan semakin dingin. Nah, makanya iklim atau suhu di dataran tinggi itu sejuk, dingin. Nah, karena dingin, terus sejuk, biasanya udaranya itu terasa kering. Kayak AC sih, kalau lama-lama kamu di AC pasti terasanya tuh kering, ya kan? Terus, ciri-ciri dataran tinggi berikutnya adalah di sana itu
penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, apa aja sih nanti sayur-sayurannya nanti kita bahas. Terus, tanahnya juga subur. Makanya, banyak sayuran dan buah-buah yang tumbuh di daerah sana. Oke? Next, sekarang apa saja sih sumber daya alam yang ada di dataran tinggi? Yang pertama itu adalah teh. Jadi di sana banyak sekali kita jumpai kebun teh. Nah, jadi dataran tinggi itu kan terkenalnya sejuk, dingin ya. Nah, makanya tehnya bisa tumbuh. Kalau di dataran rendah, daerah panas tuh nggak bisa tumbuh ya. Jadi teh itu hanya tumbuh di dataran tinggi. Yang suhunya sejuk, yang suhunya dingin. Nah, selain itu, ada juga kopi, sayur-sayuran. Sayur-sayurannya tuh seperti wortel, kentang, ya, kubis. Terus ada buah-buahan. Kalau buah yang sering banyak sekali ditemukan di dataran tinggi itu adalah buah stroberi. Nah, itu biasanya ada di daerah dataran tinggi seperti daerah Jawa Barat, seperti daerah Lembang, Ciwidey, gitu ya. Terus ada lagi seperti buah apel, buah pir, dan masih banyak lagi buah yang lainnya. Oke, next ya. Sekarang mata pencaharian yang ada di daerah dataran tinggi. Yang pertama, petani sayur-sayuran. Jadi kan tadi Ibu sudah bilang bahwa dataran tinggi itu banyak menghasilkan sayur-sayuran. Berarti mata pencahariannya yang pertama adalah petani sayur-sayuran. Terus ada lagi petani buah-buahan. Terus ada juga perkebunan. Seperti tadi ya, kebun teh, kebun kopi, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang dari dataran tinggi, kita beralih ke dataran rendah. Nah, jadi dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Jadi, biasanya tanahnya itu datar, ya, nggak terlalu tinggi, gitu ya. Terus, di sana biasanya banyak perumahan. Daerah dataran rendah tuh banyak gedung, banyak pabrik, ya, banyak nama lain pabrik itu adalah industri. Terus banyak pusat perbelanjaan. Nah, terus ciri-ciri yang lainnya di dataran rendah itu ramai. Jadi banyak orang gitu. Nah, untuk sumber daya alam yang ada di dataran rendah itu biasanya hasil ternak seperti ternak ayam, sapi, ya, bebek. Terus ada juga hasil kebun, seperti kebun karet, kebun sawit, kebun lada, kebun tebu, dan banyak lagi ya kebun yang ada di dataran rendah. Terus ada juga hasil pertanian, seperti jagung, kemudian padi, cabai, dan lain-lain. Nah, sekarang apa saja mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di dataran rendah. Jadi kalau yang ada di dataran rendah ini lumayan beragam dan lumayan banyak. Contohnya seperti pedagang. Jadi banyak ya, ada pedagang asongan, pedagang gorengan, pedagang baju gitu ya. Terus ada lagi buruh pabrik. Nah, jadi buruh pabrik ini maksudnya adalah pekerja-pekerja yang ada di pabrik. Terus ada lagi guru dan dosen, terus pengacara. Nah, pokoknya banyak deh mata pencarian atau pekerjaan yang ada di dataran rendah. Nah, jadi udah bisa menentukan belum kira-kira rumah kamu ada di daerah mana? Ya, kalau misalnya daerah pantai itu biasanya daerah Rebo ya, daerah Lintas Timur. Nah, itu biasanya rumahnya itu berarti masuknya daerah pantai. Terus kalau misalnya seperti yang ada di Jawa Barat, misalnya Lembang, terus Ciwidey, daerah-daerah gunung rumahnya atau daerah bukit, nah itu adalah masuknya ke dataran tinggi. Tapi kalau misalnya daerah perkotaan, seperti daerah Pangkal Pinang, Sungai Liat, nah, itu masuknya ke dataran rendah gitu. Jadi kira-kira rumah kamu daerah mana nih?